jadi teman-teman, di sini terdapat soal berupa hitunglah titik beku larutan yang mengandung 51,3 gram gula tebu dengan MR 342 dan 300 gram air dengan MR 18. Lalu KF sama dengan 1,86. Langsung saja kita masuk ke diketahui. Di sini yang dapat diketahui yakni massa dari gula tebu sama dengan 51,3 gram. Lalu MR nya sama dengan 342. Lalu di sini juga massa dari air. Massa air sama dengan 300 gram. Ini massa air harus kita ubah ke dalam kilogram ya teman-teman. Jadi hasilkan 0,3 kg. Kenapa? Karena nanti akan dipakai dalam mencari molalitas. Nah, baru kemudian MR dari airnya yakni 18, lalu KF-nya itu sama dengan 1,86. Yang ditanya ialah titik beku larutan. Kita sikat dengan TF aksen. Yang pertama kita langsung saja kita masuk ke dalam penyelesaian. Rumus titik beku larutan itu yakni titik beku pelarut dikurang delta TF. Sebelum masuk ke dalam rumus ini, kita mencari mol gula terlebih dahulu dengan rumus massa per MR. Massanya tadi diketahui, massa gulanya tadi diketahui 51,3, MR-nya tadi 342. 51,3 bagi 342 yakni 0,15 mol. Kemudian kita cari molalitas. Molalitas sama dengan rumusnya itu yakni mol per massa. Jadi ini mol dari gula per massa dari air. Mol gula tadi 0,15, massa air tadi 0,3. Disinilah kita gunakan massa air dalam bentuk kilogram, menghasilkan 0,5 mol. Lalu masuk ke delta TF. Nah, rumus delta TF ini sama dengan KF dikali molalitas. Tadi KF-nya di sini diketahui 1,86. Molalitasnya tadi sudah dapat yakni 0,5. Jadi menghasilkan 0,93 derajat Celcius. Nah, rumus ini berasal dari delta TF sama dengan titik beku pelarut dikurang titik beku larutan. Jadi delta TF-nya ini sudah kita dapat yakni 0,93 derajat Celcius. Titik beku pelarutnya itu biasanya 0 derajat ya teman-teman. Kalau dalam titik beku 0 derajat, kalau dalam titik didih 100. Lalu dikurang TF aksen. Di sini belum diketahui karena ini yang bakalan kita cari. Langsung saja kita pindah ke sisi sebelah kiri. TF aksen sama dengan 0 derajat dikurang 0,93 derajat Celcius. Jadi menghasilkan min 0,93 derajat Celcius. Ini hasil akhirnya ya teman-teman. Nah, soal selanjutnya yakni suatu sel volta tersusun dari elektroda timah dan aluminium dengan Sn positif 2 tambah 2 elektron menghasilkan Sn dengan potensial negatif 0,14 volt. Kemudian Al positif 3 tambah 3 elektron menghasilkan Al dengan potensial negatif 1,66 volt. Yang ditanya yakni nilai potensial sel. Nah, sebelum masuk ke dalam penyelesaian, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana aturan dalam mencari nilai potensial sel. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, potensial itu kalau dia lebih besar berarti bertindak sebagai katoda. Kalau potensialnya lebih besar sebagai katoda, kalau lebih kecil sebagai anoda. Katoda ini tempat terjadinya reduksi, anoda oksidasi. Nah, karena di sini potensial dari timah lebih besar daripada potensial dari aluminium, maka timah ini
sebagai katoda, sedangkan aluminium ini sebagai anoda. Nah, jadi dapat kita ketahui potensial katoda yakni negatif 0,14 volt. Potensial anoda negatif 1,66 volt. Yang ditanya tadi nilai potensial selnya ya. Nah, dijawab. Nah, dalam mencari nilai potensial sel ini dapat kita gunakan rumus nilai potensial sel sama dengan potensial katoda dikurang potensial anoda. Katodanya tadi min 0,14 dikurang min 1,66. Min 0,14, min sama min jadi ditambah 1,66 menghasilkan positif 1,52 volt. Inilah hasil akhirnya guys.